Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah angkatan 66 dan angkatan 80-an. Yang pertama, angkatan 66. Munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30S PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal angkatan 66 yang dipelopori oleh KAMMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Munculnya nama angkatan 66 telah diumumkan oleh Habib Yasin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa angkatan 66 lahir setelah ditumpasnya pengkhianatan G30S PKI. Penamaan angkatan 66 ini pun mengalami adu pendapat. Sebelum nama angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama angkatan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Alasan penamaan ini karena manifest kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 itu pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap penyelewangan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra atau PKI. Beberapa sastrawan merasa keberatan dengan nama Angkatan Manikebu. Mereka berpandangan bahwa sastrawan yang tidak ikut menandatangani atau mendukung manifest kebudayaan akan merasa tidak tercakup di dalamnya. Meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dalam menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Pemberian atau penamaan Angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh Habib Yasin dalam artikelnya yang berjudul Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi dimuat dalam majalah Horizon Agustus 1966, kemudian dibuat kembali dalam bunga rampainya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pimpinan Mukhtar Lubis. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada masa ini. Faktor-faktor penyebab pertumbuhan sastra cukup besar, antara lain ada Taman Ismail Marzuki, didirikannya penerbit Pustaka Jaya, adanya Meknas yang stabil. Meknas adalah sebagai pelindung seni dan kebudayaan, dan pemerintah DKI menyelenggarakan lomba menulis roman, naskah drama yang bisa merangsang pengarang sehingga muncul kegiatan seni budaya. Yasin juga menargetkan beberapa para sastrawan yang sudah berkarya sejak tahun 1950-an hingga 1966. Beberapa nama yang dicantumkan antara lain yang pertama ada Taufik Ismail, yang kedua ada Slamet Sukirnanto, yang ketiga ada Burraswanto, yang keempat ada Abdul Wahid Situmeang. Selain terlibat dalam aksi politik, keempat sastrawan ini juga telah melahirkan beberapa karya yang memperlihatkan perlawanannya terhadap penyelewengan pemerintah saat itu. Jadi, dalam angkatan 66, Yasin berfokus kepada para sastrawan dengan hasil karya yang menggambarkan perlawanan atau kritik sosial. Yang selanjutnya ada angkatan 80-an. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Globalisasi dengan ekonomi sebagai panglima menempatkan pusat dunia tidak lagi pada lembar-lembar diskursif sastrawi. Jargon-jargon politik yang hiruk-pikuk dan menakutkan telah berlalu. Mereka digantikan oleh jargon-jargon modisme yang meriah, kerlap-kerlip, dan tidak terasa menakutkan. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an ini antara lain ada Remy Shaldo, Yudhistira Ardi Nugraha, Nurca Mahendra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Tarman Effendi, Tarsyad, Nuraini Cahya Khairani, dan Tajuddin Nurgani. NH Dini atau disebut dengan Nur Hayati Dini adalah sastrawan wanita Indonesia lain yang menonjol pada dekade 1980-an dengan beberapa karyanya antara lain
Pada sebuah kapal, namaku Hiroko, La Barca, pertemuan dua hati, dan hati yang damai. Mirawe dan Margate adalah dua sastrawan wanita Indonesia yang menonjol dengan fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novel mereka. Pada umumnya, tokoh utama dalam novel mereka adalah wanita. Namun yang tak boleh dilupakan pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.